sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa nasha'a min kaunihi kadzalika annahu yufhamu kama tafhamul arabu wa ma'aniha min kalamiha. Dan tumbuhlah, muncullah dari keadaan ini bahwasannya Al-Quran itu bisa dipahami kama tafhamul arabu ma'aniha min kalamiha, sebagaimana orang-orang Arab memahaminya, memahami kalam atau kalimah, memahami ayat dari kalamnya atau dari ucapan-ucapannya. Dalam Al-Quran itu memang ada kata-kata yang menunjukkan makna-makna tertentu, makna-makna yang tidak umum. Namun meskipun demikian, Al-Quran tetap berbahasa Arab, maka tetap Al-Quran itu semuanya, seluruhnya adalah bahasa Arab dan bisa dipahami oleh orang Arab. Bisa dipahami oleh orang Arab dan kemunculannya memang adanya di Arab sana. Al-Quran bahasa Arab. Ini disampaikan di sini oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Hudul Rabiq. Ini untuk menegaskan bahwa Al-Quran seluruhnya Arab. Karena ada pendapat sebagian orang saat itu yang bilang, yang minta kepada pada Rasulullah, ya Rasulullah, coba pisahkan secara detail, ini adalah bahasa Arab dan ini bukan bahasa Arab. Bahwa Al-Quran di dalamnya ada yang ajam, ada yang Arab. Padahal tidak, semuanya itu Arab. Maka Al-Quran bisa dipahami sebagaimana orang-orang Arab memahami bahasa Arab. Itu Al-Quran. Hanya saja nanti hadirin harus kita pertimbangkan dan harus kita lihat-lihat lagi, karena ada istilah atau ada kata-kata yang memang tidak menunjukkan arti secara umum, tapi arti secara khusus. Atau sebaliknya, ini kata kayaknya kayak arti khusus, tapi padahal umum. Ada yang kayak begitu. Jadi macam-macam dilihat dengan siyaqul kalam atau konteks kalimatnya. Ada contohnya di sini, waqad tatakallamul arabu bil kalami dhahiruhul umum. Dan terkadang orang Arab itu berbicara satu omongan yang secara zahir, secara langsung itu maksudnya umum, secara nyata itu terdengar umum. Tapi wal muradu minhu al umum, dan juga memang yang dimaksudnya adalah umum. Wa mithalu dzalika minal qur'ani qauluhu ta'ala. Contoh yang seperti itu adalah firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Allah dan Dia atas segala sesuatu. Wakilun itu yang diwakilkan atau yang diserahkan, zat yang diserahkan urusan segala sesuatu. Wa qad yakunu dhahiruhu. Al-Quran itu sebagaimana ucapan orang Arab. Orang Arab kalau bicara itu kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang umum, yang memang maksudnya umum. Al-Quran juga ada seperti itu. Contoh, Allah wallahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu kan umum, termasuk makhluk yang bisa bernapas, makhluk hidup atau benda mati, yaitu penciptanya Allah. Ini umum. Ini benar-benar memang umum, dimaksudkan umum. Tapi kadang-kadang waqad yakunu dhahiruhul umum wa yuradu bihil khas. Tapi kadang-kadang zahirnya kelihatan umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Contohnya apa? Mithalu dzalika qauluhu ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang berkata
orang-orang yang berkata kepada mereka, manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk kalian. Falaisa kullun nas, maka tidak ada yang dimaksud seluruh manusia. Qalu wala kulluhum jama'u, dan juga tidak seluruhnya berkumpul. Waqad yakunu dhahirun. Nah, titik sampai situ. Ini tipe-tipe pemahaman atau zahirnya ayat. Pertama, ada yang umum, memang yang dimaksud umum. Yang kedua, ada umum tapi ternyata itu khusus. Seperti ayat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Itu artinya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang saat manusia berkata kepada mereka, itu orang-orang udah kumpul untuk kalian, maka mereka bertambah imannya, nggak takut, nggak gentar maksudnya. Ini kelihatannya umum, orang-orang beriman dan yang mengucapkan adalah manusia, kelihatan umum, padahal ini khusus. Ini ayat ini khusus menyebutkan, menceritakan tentang orang-orang beriman saat itu di Madinah, yang kemudian didatangi oleh orang-orang yang nakut-nakutin mereka. Tuh orang-orang udah pada kumpul tuh, udah pada mau nyerang, tapi mereka tetap iman kepada Allah, tetap bertambah keimanannya. Kelihatannya umum redaksinya, tapi yang dimaksud khusus. Ada yang seperti ini dalam Al-Quran. Wa qad yakunu dhahiruhu dallan ala ma'nan wa siyaqul kalami yadullu ala annal murada ghairu dhahirihi. Dan kadang-kadang zahirnya itu menunjukkan satu makna, tetapi siyaqul kalamnya, konteks pembicaraannya ini menunjukkan bahwa bukan zahir yang dimaksud, bukan zahir dari ayat itu, tapi yang dimaksud adalah makna lainnya. Seperti firman Allah, was'alil qaryatal lati kunna fiha wal iral lati aqbalna fiha. Ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf bilang kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub, sepulangnya dari Mesir, karena ternyata Bunyamin itu ditahan. Wahai bapak, is'alil qaryah, pak, tanya, kalau nggak percaya tanya tuh kampung yang sudah kami lewati, tanya tuh kampung, dan juga tanya itu angkutan atau rombongan yang sudah kami temui. Tanya kampung, gimana namanya kampung? Ini maksudnya adalah tanya penduduk kampung. Fasyaku ya dulu ala annal murada ahlul qaryah wa ahlul ir. Yang dimaksud di sini adalah tanya penduduk kampung dan juga pemilik barang bawaan atau pemilik kafilah itu. Kalau suruh tanya kampung nggak bakal bisa. Yang dimaksud bukan zahirnya kampung itu, tapi penduduk kampung. Tanya barang bawaan. Yang ditanya bukan barangnya, maksudnya pemilik barang bawaan yang sudah kami temui. Ini ir itu onta-onta yang membawa barang apa saja dalam perjalanan, namanya ir. Ayat Al-Quran ada yang model ketiga seperti ini, yaitu zahirnya seperti nyata-nyata seperti itu, tapi yang dimaksud adalah bukan makna zahir, makna yang lain gitu. Waqad yakunu dhahirul Qur'an al-umuma was sunnatu tadullu ala khususi. Dan kadang-kadang zahirnya Al-Quran itu makna umum, tetapi sunnah hadis menunjukkan kekhususannya. Kama fi ayatil mawarith, sebagaimana dalam ayat waris. Hiya ammatud dhahir, itu adalah umum zahirnya. Wa dallat as-sunnatu 'ala annahu innama urida ba'dul walidain wal mauludin. Tetapi sunnah, maksudnya hadis Rasulullah, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebagian orang tua saja, wal mauludina, dan sebagian anak-anak saja, wal azwaji, dan sebagian suami atau istri saja, duna ba'din, tidak sebagian yang lain. Wadzalika anna ayyakuna dinul walidina wal mauludina wazaujina wahidan. Ini apabila agama orang tua atau agama anak atau agama suami istri itu wahidan, agama yang satu, Islam maksudnya. Wala yakunul warithu minhuma qatilan wala mamlukan, dan tidak ada orang yang mewarisi dari keduanya itu orang yang membunuh atau bukan mamluk atau bukan budaknya. Di antara fungsi hadis atau sunnah, kadang-kadang kita sebutnya hadis, kadang kita sebut sunnah,
itu ada yang sifatnya muakkid. Muakkid itu menguatkan bahwa di Al-Quran ada perintah iman kepada Allah, maka di hadis juga ada perintah iman kepada Allah. La yu'minu ahadukum, berarti tidak sempurna iman kalian. Ini menunjukkan memang kewajiban iman kepada Allah. Di hadis juga menunjukkan. Jadi semacam dikuatkan. Diulang lagi. Di Al-Quran menunjukkan kewajiban tentang sholat, di hadis menunjukkan kewajiban tentang sholat juga. Penguatan, ini muakkid. Kemudian yang kedua, ada fungsi hadis sunnah, itu yang sifatnya sebagai bayan atau mubayyin, sebagai penjelas dari Al-Quran yang tadinya umum, kemudian oleh hadis dikhususkan atau dirincikan lagi. Ada yang seperti itu. Contoh yang barusan kita baca di Al-Quran, di Al-Quran keterangan ayat tentang waris itu kan umum. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Kemudian apa tuh? Fa in kunna nisaan fawqa tsaini falahunna thulutsa ma tarak, dan seterusnya. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa likulli abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Wa illam yakul lahu walad wa warithahu abahu fali ummihi sudus. Itu disebutkan semua. Untuk ibu, untuk anak berapa bagiannya? Ibu itu dapat sepertiga. Ibu itu dapat sepertiga kalau dia punya fali ummi, ibu itu dapat sepertiga ya. Iya, ibu dapat sepertiga. Kemudian suami atau istri, pasangan ini, suami atau istri ini dapat 1/6 kalau dia tidak punya anak. Kalau dia punya anak, kalau tidak punya anak maka 1/8. Ibu, istri, anak, itu semua disebutkan. Umum itu. Jadi seolah-olah semua yang ada dalam nasab itu, baik ke atas, ke bawah atau ke samping, yaitu suami atau istri, semua dapat warisan. Padahal ini dikhususkan oleh hadis, nggak semuanya dapat. Anak yang ternyata anak itu adalah murtad, maksudnya agamanya udah nggak sama, nggak dapat waris. Begitu juga bapak anaknya meninggal, anaknya masih muslim, tapi bapaknya murtad, nggak dapat waris juga. Syarat-syarat waris itu harus satu agama, harus sama-sama Islam. Dijelaskan di Al-Quran? Enggak. Yang jelaskan hadis, sunnah. Ada hadis yang fungsinya untuk menjelaskan, mengkhususkan apa yang masih umum dalam Quran. Apa semuanya dapat? Yang ada yang disebutkan di ayat 11 itu, surat An-Nisa. Ibu, anak, istri, enggak juga, enggak semua. Selain dia harus agamanya sama, itu bukan orang yang membunuh. Kan ada orang yang berkonspirasi buat ngebunuh suaminya misalnya, namanya suaminya udah tua, nggak mati-mati. Nah istrinya masih umur 17 tahun, hasilnya konspirasi sama mantannya. Kan berita-berita kan begitu ya. Apa asam sulfat? Kasih Sianida kali, biar cepet-cepet. Konspirasi supaya apa? Supaya dapat waris ini istrinya yang masih muda ini. Nah dia ternyata yang berkonspirasi buat membunuh. Dapat waris dia nggak dapat karena dia yang membunuh. Pokoknya orang yang membunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan. Orang yang membunuh, yang penyebab kematian itu dia mendapatkan warisan. Begitu juga budak atau mamluk. Jadi ada memang fungsi hadis itu diantaranya adalah ada yang merincikan atau mengkhususkan, tafsil. Jadi merincikan apa yang masih ada yang umum di Al-Quran. Wantaqala min dzalika ila bayani anna sunnah mafrudatul ittiba bi amrillah wa annahuma hiyal hikmatul madhkurah fi qoulihi ta'ala wa yu'allimul kitab wal hikmah. Wantaqala min dzalika wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.